Kedengar, Ibu? Oh ya, baik. Terima kasih. Baik. Kita izin untuk memulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ajib sebagai relawan magang Ruang Belajar Akhir yang bertugas sebagai MC pada kegiatan hari ini. Kepada yang terhormat narasumber kegiatan SRD Nugroho, SPWK, sebagai gender data analis di Bappenas. Dan alhamdulillah puji syukur kita karena berkat dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dan luar biasa yang akan dilakukan di SPSR hadir dalam bidang pengembangan perkotaan publik. Di acara kali ini kita akan mengikuti lebih hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ketentuan umum dan dalam jaringan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, yang kelima sesi foto bersama, yang keenam diskusi tanya jawab antara audien dan narasumber, yang ketujuh memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum di sesi dalam jaringan, yaitu yang pertama pastikan gawai dan piranti yang rekan-rekan gunakan dalam kondisi terisi penuh. Yang kedua, rekan-rekan dapat menggunakan penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan ataupun pertanyaan. Dan yang ketiga, mohon untuk mematikan mikrofon atau mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materinya. Rekan-rekan dapat mengaktifkan mikrofon ketika Anda hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Yang keempat, rekan-rekan dimohon untuk dapat menyalakan kamera di saat sesi foto bersama. Apabila rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Yang kelima, bagi rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dalam mengatur visual dengan mode landscape. Dan yang terakhir, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan di kolom percakapan. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Tias sebagai relawan magang Ruang Belajar Akhir selama beberapa menit ke depan. Silakan kepada Kak Tias, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Heraning Tias yang hari ini bertugas sebagai moderator dalam kegiatan sesi berbagi virtual sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dengan tema mengenal dunia karir di bidang pengembangan perkotaan dan kebijakan publik. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan sedikit pengantar. Pengembangan perkotaan merupakan program yang difokuskan untuk memahami fenomena-fenomena di perkotaan, khususnya terkait dengan perubahan tata ruang, kawasan, dan strategi pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai respons suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dalam tema kali ini kita akan diberikan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Nediana SRD Nugroho, SPWK, selaku Gender Data Analysis di Bappenas. Untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Kak Tias dan Kak Ajib ya, dan teman-teman dari Ruang Belajar Akil yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing di sesi ini. Sebelumnya ingin memastikan kembali suara saya dapat didengar ya? Ya, baik. Kalau begitu saya izin share screen ya untuk memaparkan materi yang diminta oleh teman-teman Ruang Belajar Akil. Karena sepertinya internet saya agak kurang baik, saya izin menyampaikan tanpa video ya supaya lebih stabil suaranya. Ya, sudah terlihat ya, Pak? Sudah, Bu. Ya, baik. Selamat sore. Sebelumnya salam kenal teman-teman. Nama saya Nediana. Jadi saya alumni dari Planologi Undip dan sekarang bekerja sebagai data analis atau tenaga pengolah data di Bappenas. Jadi seperti yang diminta oleh teman-teman di ruang belajar akil, saya ingin membagikan sedikit ya. Sebenarnya saya juga belum cukup senior di bidang ini, tapi mungkin semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran dan saya sendiri juga masih sama-sama belajar. Jadi kalau nanti dari teman-teman ada masukan atau apapun silakan ya terbuka saja. Oke, mungkin yang pertama sedikit outline ya sebelum saya masuk ke inti. Mungkin yang di sini yang pertama saya ingin menyampaikan overview dulu. Overview di sini mungkin lebih sekilas apa apa aja sih tipe-tipe pekerjaan ketika ada di bidang pengembangan kota dan kebijakan publik itu. Kemudian yang kedua itu sharing yang mana itu dari pengalaman saya pribadi sendiri ya mulai berada di bidang ini sejak tahun kurang lebih 2017. Kemudian ada juga sedikit overview tentang komitmen global dan juga dokumen perencanaan nasional. Apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita itu mau masuk ke dunia pengembangan kota dan kebijakan publik. Kemudian seperti yang kemarin disampaikan panitia juga tantangan dan kira-kira hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berada di sektor pengembangan kota dan kebijakan publik. Oke, overview. Mungkin ini saya beri judul peluang karir dari lulusan planologi karena saya pribadi lulusan dari planologi atau perencanaan wilayah dan kota ya. Tapi sebetulnya bidang pengembangan kota dan kebijakan publik itu tidak selalu dari lulusan PWK ya, terutama kebijakan publik itu biasanya banyak juga yang alumni FISIP seperti administrasi publik dan juga ada juga memang jurusan yang khusus kebijakan publik ya. Tapi kalau misalnya kebijakan publik itu sering juga kami temukan itu di tingkat master. Jadi memang sangat beragam sekali sih background-nya. Tapi ini yang saya pelajari ketika saya kuliah di perencanaan wilayah kota sampai di hari ini. Jadi saya mengkelompokkan tuh setidaknya ada 4 kelompok ya ketika lulus dari Plano itu ada pilihan karir di sektor publik seperti yang sekarang sedang saya lakukan itu bisa di pemerintah pusat maupun daerah, bisa sebagai PNS maupun non PNS. Sebagai catatan saya sendiri sebetulnya juga eh, bukan merupakan tenaga PNS ya, tapi masih sebagai tenaga non ASN, tapi ya banyak eh, cukup banyak yang bisa saya dapatkan di pekerjaan yang saat ini. Kemudian yang kedua itu akademisi atau riset, itu biasanya bekerja di universitas, baik di alma mater sendiri atau bisa juga bergabung di lembaga penelitian ataupun di lembaga riset di luar universitas. Nah, kemudian yang ketiga itu swasta. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu juga ya seperti developer, pengembang perumahan ataupun pengembang apa ya komplek-komplek perkantoran maupun pusat perbelanjaan itu kan juga banyak di situ berkaitan dengan pengembangan kota. Juga ada konsultan baik di level global, nasional, lokal yang bertugas menyusun berbagai jenis perencanaan dan baik di perencanaan sampai di pelaksanaannya. Dan yang keempat itu bekerja di bidang CSO atau non profit ya.
non-profit, CSO atau mitra pembangunan lainnya. Misalnya UN agencies atau yang paling sering kita dengar tuh mungkin apa ya yang sangat terkait sama kota tuh sebenarnya biasanya UN Habitat atau UNDP, tapi kita juga pasti sering tahu ya ada UNICEF, UNFPA dan berbagai badan di bawah PBB lainnya tuh. Itu juga mereka sangat terkait erat. Nah, jadi bedanya apa? Atau bagaimana sih lingkup pekerjaan dari masing-masing tipologi itu ya. Jadi yang pertama ini mungkin ke sektor publik. Sebetulnya keempatnya itu pasti akan saling melengkapi ya, mau kita berkarir di sektor publik, di swasta, di non-profit ataupun sebagai akademisi atau riset itu semuanya akan saling melengkapi karena eh, di bidang kebijakan publik itu pasti ada satu dokumen yang mengikat ya atau dokumen perencanaan reguler. Nah, ini kalau kita di sektor publik itu pasti kita akan banyak berhubungan dengan dokumen perencanaan reguler. Reguler ini maksudnya sudah jelas kapan dia dikeluarkan. Ada dokumen perencanaan tahunan, ada 5 tahunan dan ada 20 tahunan. Di sini ya contohnya itu kalau dokumen jangka panjang itu atau 20 tahunan itu RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. RPJP itu ada di tingkat nasional, ada di tingkat daerah. Nah, dia dibuat 20 tahun sekali. Kemudian dari rencana jangka panjang itu di breakdown lagi menjadi rencana jangka menengah atau RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah sama ada di tingkat nasional dan ada juga di tingkat daerah. Nah, setelah jangka menengah di breakdown kembali menjadi rencana pembangunan jangka pendek atau per tahun, yang dimana itu bisa biasanya dituangkan kalau di pemerintah pusat itu namanya rencana kerja pemerintah atau RKP dan ada juga rencana kerja kementerian atau lembaga. Kalau di daerah berarti rencana kerja dinas OPD atau dinas. Gitu. Nah, ini yang pasti akan sangat-sangat familiar ketika kita berada di sektor publik, dokumen perencanaan reguler. Nah, kemudian tentu kita juga tidak lepas dari komitmen atau agenda global. Mungkin teman-teman di sini juga pasti sudah banyak yang tahu tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals. Itu kan juga kita membicarakan kebijakan publik dan pengembangan kota pasti kita akan mengacu juga ke SDGs. Kemudian ada juga komitmen global lain nih yang mungkin lebih tematik seperti Paris Agreement. Paris Agreement itu kan komitmen global terkait perubahan iklim ya, yang mana itu adalah komitmen negara-negara untuk menjaga suhu bumi itu tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Juga komitmen-komitmen global lainnya itu tematik ya, jadi bisa sangat tergantung dengan sektor apa sih yang mau kita dalami di dalam kebijakan publik atau pengembangan kota itu. Itu bisa juga dari UN Agencies, dari UN Habitat, dari UNDP, dari UNEP. UNEP itu UN Environment Program. Kalau UN Habitat itu fokus utamanya dia terkait dengan mengurangi permukiman kumuh dan memang fokus di pengembangan perkotaan gitu. Nah, kemudian setelah yang tadi ada dokumen perencanaan reguler yang sudah pasti ada setiap setahun, 5 tahun, 20 tahun, ada juga dokumen perencanaan tematik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kebijakan publik dan pengembangan kota itu kan sangat luas. Dari pengembangan kota itu apa sih yang mau kita fokuskan? Apakah lingkungan hidupnya, apakah perumahannya, apakah dari sisi pariwisatanya, apakah dari sisi pelestariannya, itu sangat-sangat beragam. Dan dokumen perencanaan tematik ini tidak reguler ya, tadi dia insidental sifatnya. Contohnya yang sekarang ada itu IKN. Teman-teman juga pasti dengar kalau kita akan pindah ibu kota negara ya. Nah, itu contoh dokumen perencanaan tematik karena dia tidak dihasilkan dalam jangka waktu yang reguler seperti yang RPJP, RPJM dan teman-temannya ini. Jadi ada master plan IKN dan juga aturan-aturan turunannya. Karena IKN itu kan sudah ada UU-nya, UU
nomor 3 tahun 2022 kalau nggak salah undang-undangnya, kemudian diturunkan ke berbagai aturan pelaksanaan lain ya. Mungkin nanti teman-teman bisa searching juga kalau ingin lebih tahu ya tentang IKN. Terus yang kedua ini yang berkaitan dengan job desk saya di Bappenas itu tentang pengaruh utamaan gender. Jadi kalau pemerintah kita itu sekarang sedang bekerja untuk mengembangkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Jadi sama juga sih seperti di agenda global ataupun proyek-proyek pembangunan lainnya itu kan sekarang banyak memasukkan unsur gender ya untuk memastikan bahwa proyek pembangunan yang dilaksanakan itu mencakup seluruh masyarakat tanpa terkecuali ya seperti pembangunan inklusif gitu. Nah, tapi ada khusus kalau di Indonesia di pemerintah dari tingkat pemerintah nasional sampai daerah itu namanya pengaruh utamaan gender. Ini yang sedang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan juga OPD. Terus contoh lain lagi juga ada dokumen berketahanan iklim atau pembangunan berketahanan iklim. Dia juga tematik karena insidental dan juga agenda pembangunan tematik lainnya. Ini sangat bergantung pada teman-teman tuh berminat untuk apa ya, untuk mendalami sektor yang apa. Kemudian juga dukungan lainnya ini juga banyak banget ya. Jadi bekerja sama dengan berbagai stakeholders, baik aktor pemerintah maupun non pemerintah, menghadiri FGD, memberikan masukan terhadap riset, polisi dan kegiatan. Kemudian selanjutnya itu di lingkup akademisi atau riset yang tadi saya sampaikan biasanya di universitas atau bisa juga di lembaga riset independen ya. Jadi di luar universitas itu kan juga ada lembaga riset. Nah, yang pertama sama juga akademisi itu juga sering melakukan kajian yang sifatnya mendukung dokumen perencanaan tadi. Jadi dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJM, RPJP, RPJM daerah itu kan dibuat 5 tahun sekali dan diacu oleh banyak pihak ya sebagai guidelines. Sebenarnya kita tuh ke depan mau ngapain, apa yang mau kita capai, targetnya bagaimana, sehingga sangat penting juga untuk masukan dari aktor non pemerintah ke dokumen tersebut. Jadi para pakar atau ahli yang mendalami bidang-bidang perkotaan itu memberikan masukannya. Nah, contohnya itu yang saat ini sedang dikerjakan di Bappenas itu kami juga sedang mengerjakan background study untuk RPJMN tahun 2025 sampai 2029 dan RPJPN tahun 2025 sampai 2045. Karena tahun perencanaan kita itu mau habis di 2024 nanti kan berbarengan dengan habisnya masa presiden. Jadi kita harus mulai menyiapkan dokumen perencanaan untuk 5 tahun dan bahkan 20 tahun ke depan. Kemudian yang kedua itu riset murni. Maksudnya riset murni di sini itu ya penulisan riset seperti umumnya yang dilakukan oleh peneliti dan dosen gitu ya, yang terkait dengan ilmu perkotaan atau tematik tertentu. Misalnya kalau di pengembangan perkotaan itu ada yang fokusnya tentang bencana, kemudian ada yang tentang kota kreatif, pengembangan perumahan yang berkelanjutan, analisis spasial, pariwisata dan banyak kayak lainnya. Nanti saya juga mau cerita sedikit karena saya dulu juga sempat bergabung di salah satu lembaga penelitian. Tuh. Kemudian yang ketiga itu penulisan artikel dan jurnal ilmiah. Mungkin kedua ini mau sama ya. Jadi artikel jurnal ilmiah, kemudian seminar, conference dan forum ini fungsinya sama, yaitu publikasi dari hasil kajian dan riset yang sudah dilakukan. Bedanya kalau artikel dan jurnal ilmiah itu kan dalam bentuk cetak tertulis, sedangkan di seminar, conference ini biasanya dipaparkan gitu ya ke forum, meskipun banyak juga conference itu nanti dia akan menerbitkan juga hasil tulisan dari para penulis. Nah, kemudian ada forum ya, forum ini juga forum ini mungkin lebih ke forum untuk contoh yang paling sering dan di bidang pengembangan kota itu ada World Urban Forum, ISOCARP, terus World Planning School Congress. Jadi seperti
wadah yang mengumpulkan berbagai pihak dan akademisi. Oke, kita lanjut aja. Kemudian, nah untuk non-profit atau NGO atau CSO ini mungkin agak berbeda ya, karena biasanya pekerjaan pengembangan kota dan kebijakan publik di level CSO itu lebih banyak bergerak di masyarakat, lebih banyak bergerak di lapangan gitu. Mereka biasanya berbasis proyek yang dilakukan di grassroots atau masyarakat akar rumput, karena kan pemerintah itu kan tidak bisa memastikan kebijakannya itu turun sampai ke tingkat yang paling bawah ya. Misalnya kebijakan di pemerintah pusat itu karena keterbatasan sumber daya dan segala macam ya, mungkin kita hanya bisa melakukan monitoring di tingkat provinsi. Tapi ibaratnya teman-teman yang ada di CSO atau NGO itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, karena bisa menjangkau sampai ke daerah dan juga biasanya memiliki jejaring yang luas karena mereka punya jaringan sesama CSO atau NGO gitu. Nah, selain menyampaikan program pemerintah sampai ke tingkat grassroots atau akar rumput, biasanya NGO itu juga bisa membantu menyediakan data. Jadi dari proyek yang mereka lakukan, biasanya mereka akan memperoleh nih data-data langsung dari lapangan yang seringkali bisa berbagi pakai juga sih dengan teman-teman di Halo, maaf ya tadi ada kendala. Boleh saya lanjutkan? Saya emang kayaknya perlu matiin video aja ya. Gak apa-apa ya, Kak? Oke, maaf ya saya lanjutkan. Tadi sampai di sini ya. Oke. Ya, tadi sampai di swasta. Nah, ini kalau boleh jujur mungkin saya belum bisa cerita terlalu detail karena belum pernah benar-benar terlibat ya di dalam proyek-proyek yang seperti yang dilakukan konsultan ataupun developer gitu. Tapi mostly ya pekerjaan konsultan itu kan menyusun rencana, menyusun DED atau detail engineering design, menyusun master plan gitu. Sama seperti akademisi dan yang lain, konsultan itu juga bisa melakukan dukungan terhadap dokumen perencanaan atau kebijakan. Misalnya mungkin yang saya sering temui dari teman-teman saya yang kerja di konsultan itu ada yang menyusun KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis, yang mana itu adalah sebuah syarat sebelum pengembang itu boleh melakukan pembangunan, biasanya untuk pengembangan perumahan atau mall atau super blok yang besar itu. Juga RDTR atau dokumen rencana lainnya. Mungkin maaf tadi saya agak kelewat ya, kalau di dokumen perencanaan itu yang tadi saya sebutkan seperti RPJM, RPJP itu adalah dokumen perencanaan yang sifatnya non-spasial, tapi sebetulnya ada juga dokumen rencana spasial yang namanya itu RTRW atau rencana tata ruang wilayah. Nah, itu juga ada di tingkat nasional, provinsi, dan terus turun sampai ke bawah itu RDTR atau namanya rencana detail tata ruang kota. Cuman kebetulan saya udah lama nggak berkutat dengan dokumen rencana spasial itu, jadi mungkin saya cuma bisa ngasih overview aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya boleh. Oke, terus selanjutnya pengembangan kawasan. Jadi ya pembangunan kawasan itu perumahan, terus mall, superblok, dan juga dukungan lainnya. Oke. Selanjutnya ini mungkin cerita dari perjalanan saya sendiri ya, karena
jujur aja kemarin waktu diminta agak bingung saya harus menyampaikan apa. Jadi dari pengalaman saya sendiri aja, ini kira-kira saya mulai berada di bidang pengembangan kota dan kebijakan publik itu dari tahun 2017. Itu yang pertama saya magang di dinas DPKP 3 itu adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertamanan dan Pemakaman kalau nggak salah. Namanya panjang sekali di Kota Bandung. Dan saya membantu untuk proyek pembangunan apartemen rakyat di Kota Bandung saat itu yang masih dalam proses perencanaan dan pembangunan. Kemudian di tahun yang sama itu saya mulai eh, masuk terlibat sebagai enumerator atau surveyor ya, yang mungkin lebih familiar itu di World Resource Institute atau WRI pada program Urban Community Resilience Assessment. Ini saya kasih brief aja, kalau misalnya nanti ada yang ingin tahu lebih lanjut mungkin di sesi diskusi aja ya, takutnya kepanjangan. Halo, maaf banget ya Kak Kak Tias dan Kak April. Halo, Iya, Bu. suara saya masih bisa didengar nggak? Masih, Bu. Masih, boleh dilanjut ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Tadi kayaknya udah sampai yang 2017 ya? Sorry. Nah, terus 2018 ini mungkin saya pertama kali terlibat di proyek yang melibatkan pemerintah daerah. Lardem dan Lardem itu adalah lembaga riset di kampus saya. Jadi di PWK Undip ada lembaga riset namanya Lardem yang dia fokus di pengembangan wilayah dan juga manajemen lingkungan. Ada berbagai macam riset sih, tapi salah satunya ada kajian terkait urban farming dan saya juga support untuk buku ajar demografi. Nah, di 2019 sebenarnya nih antara Bapeda dan Lardem ini juga masih masih apa ya, masih jadi satu sih, karena seperti yang tadi saya bilang sebetulnya ketika nanti sudah masuk di dalam dunia kerja itu batas antara tadi pemerintah dan akademisi itu sebetulnya tidak tidak apa ya, tidak terlalu terlihat, karena kita kalau udah ada di bidang ini tuh harus bekerja sama dengan baik gitu, karena kan semuanya tuh saling melengkapi gitu. Nah, kemudian di 2020 mulai masuk Bappenas dan kebetulan di Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga, sama namanya juga panjang, dan banyak masuk di isu gender yang tadi saya cerita ya sedikit, pengaruh utamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender. Yang intinya itu kita ingin membuat teman-teman di pemerintah itu mengimplementasikan pembangunan yang lebih adil gender. Jadi misal ya, contoh yang paling gampang dan paling sering disebutkan itu ketika kita membangun fasilitas publik, itu kita harus memperhatikan betul toilet untuk laki-laki dan toilet untuk perempuan, atau apakah di fasilitas tersebut itu ada ruang laktasinya, kemudian ada ruang yang aman untuk ibu ketika harus menyusui ataupun mengganti popok anak. Jadi memperhatikan kebutuhan spesifik dari laki-laki dan perempuan, karena kan laki-laki dan perempuan itu punya kebutuhan yang berbeda sehingga harus diakomodir di dalam kebijakan sampai dengan di pembangunannya itu gitu. Misal atau juga di fasilitas perkotaan itu seperti di taman, kemudian di gedung-gedung di perkotaan itu sudah dilengkapi RAM, belum RAM itu kayak jalan untuk kursi roda itu loh. Nah itu, atau kalau misalnya dia tuh bangunannya lebih tinggi dari 3 lantai, dia harus punya lift, karena tidak semua orang bisa mengakses gedung tangga di atas 3 lantai. Kemudian di Bappenas saya juga banyak membantu terkait dengan implementasi SDGs, khususnya Goal 5 yang terkait kesetaraan gender, karena itu
fokus dari direktorat saya tadi. Kemudian juga ada pengembangan IKN juga ya, dokumen perencanaan IKN, dan membantu untuk program hibah. Jadi program hibah dari luar negeri yang saya bantu itu waktu itu program hibah dari Australia yang fokusnya juga memang untuk pembangunan gender sih di Indonesia. Nah, yang paling baru sekarang ini kita sedang menyusun kajian pendahuluan ya atau background study untuk RPJMN dan RPJMN dan RPJPN yang baru. Oke, kita lanjut aja. Mungkin ini sekilas saja ya kalau waktu di dinas ini DPKP 3 itu berarti di dinas kota ya. Di dinas kota itu memang tugasnya sedikit lebih teknis ya. Jadi bisa langsung ketemu sama masyarakat, bikin diskusi dengan masyarakat. Apalagi waktu itu kita memang sedang ada proyek apartemen rakyat yang mana perlu ada relokasi, perlu ada pemindahan kelompok masyarakat, dan pasti masyarakat itu tidak akan langsung menerima program pembangunan itu dengan mudah kan. Pasti akan ada penolakan dan sebagainya. Belum lagi pengaturan tentang lahan. Jadi tanah ini sebetulnya punya siapa? Ada yang dari pemerintah ada yang pemerintah mengklaim bahwa itu tanah pemerintah, tapi masyarakat menolak karena mereka merasa udah tinggal di situ lama. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya cerita-cerita seperti itu. Itu cukup kompleks. Tidak bisa tidak bisa kita hanya melihat regulasi di atas kertas, kita punya rencana gini langsung diimplementasikan, tapi ketika di lapangan itu akan sangat banyak dinamikanya gitu. Dan biasanya dinas atau kementerian yang teknis itu yang lebih banyak berhadapan dengan kondisi lapangan kayak gini. Jadi kalau di tingkat pusat itu PUPR gitu ya, yang sering ke lapangan dan langsung langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau di Bapeda atau Bappenas yang badan perencanaan memang kita hanya di level kebijakan aja. Kita tuh jarang ke lapangan dan langsung ketemu sama masyarakat tuh jarang. Jadi ini salah satu pengalaman yang menurut saya sangat menarik gitu. Saya dapat insight langsung dari lapangan. Gitu. Terus yang kedua ini jadi surveyor dari proyek di bawahnya World Resource Institute ini, yang intinya proyeknya itu menilai ketahanan komunitas di Kota Semarang terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dan yang kita survei itu memang masyarakat yang tinggalnya di wilayah rawan bencana. Jadi kalau di Semarang itu ada namanya daerah Tambak Lorok, dia daerahnya itu di dekat pantai, pojok dekat pantai, dan memang cenderung kalau kalau bisa dibilang memang cenderung perkampungan yang cukup kumuh gitu ya. Dan halo, kayaknya suara saya hilang lagi nggak? Iya, Bu, suaranya masih terdengar. Oh, udah terdengar ya? Iya, terdengar, Bu. Oke, kita lanjutin ya. Nah, jadi di survei ini itu kita ketemu dengan masyarakat yang menghadapi resiko ROP. ROP itu kan air laut yang pasang dan masuk sampai ke dalam rumah, terus yang intinya mengganggu mereka lah. Jadi kita ingin tahu seberapa bagaimana mereka tuh menghadapi resiko itu. Terus komunitas kedua yang kita survei itu namanya di Kampung Delik Sari. Kalau yang tadi itu perkampungan nelayan dan bahaya yang dihadapi itu adalah rob atau banjir. Nah, yang kedua ini bahaya yang dihadapi itu tanah longsor. Jadi dua komunitas yang berbeda, yang satu resiko banjir dan rob, yang satu tanah longsor. Jadi mereka komunitas ini pasti punya punya cara yang berbeda ya untuk menghadapi bahaya yang mereka terima di tempat tinggal mereka itu gitu. Terus selain survei, kita juga melakukan FGD atau diskusi dengan tokoh masyarakat, RT, ketua RT dan ketua RW gitu. Okay, next. Nah, ini di kelompok riset di kampus, jadi saya cukup lama juga di sini dari 2018 sampai 2020. Dan kebetulan ada banyak proyek yang
pernah saya dukung ketika di sini. Ini yang pertama conference ya. Jadi biasa kalau Univ kan memang sering ya bikin seminar atau conference gitu. Terus paper dan menyusun paper dan jurnal itu juga pasti itu pekerjaan sehari-harinya, riset, paper, terus ada survei juga. Nah, terus saya juga beruntung karena pernah ikut istilahnya apa ya? Mungkin semacam FGD ya. Yang ini ceritanya di NUS atau di National University Singapura waktu itu sama dosen saya, dan ceritanya di workshop itu kita diminta untuk menyusun perencanaan Pulau Jawa 50 tahun ke depan. Yang mana itu nggak kebayang banget sih 50 tahun ke depan itu seperti apa kan. Nah, inti dari workshop itu kita harus bisa memetakan dulu nih masalah yang ada di Pulau Jawa itu sekarang seperti apa sih gitu. Pulau Jawa itu pulau yang sebenarnya sangat kecil tapi penduduknya salah satu pulau terpadat di dunia. Mungkin kita nggak sadar karena itu yang sehari-hari kita tinggali, tapi bahkan di dalam Indonesia aja itu kan kelihatan banget bahwa Jawa itu sangat padat. Sedangkan pulau besar lainnya kayak Kalimantan, Sumatera, Papua itu berkali-kali lipatnya Jawa, tapi orangnya sangat sedikit gitu. Jadi sebenarnya Pulau Jawa in general nggak hanya Jakarta atau nggak hanya Semarang atau Surabaya, nggak hanya kota-kota besar aja, tapi Pulau Jawa secara umum itu sebenarnya menghadapi resiko yang cukup besar yaitu ya dari perubahan iklim, dari apa namanya kenaikan muka air laut gitu. Oke, next. Nah, yang di Bappenas ini sebenarnya agak sedikit berbeda dari fokus yang sebelum-sebelumnya. Ini hilang lagi sinyalnya. Oke. Tes. Masih terdengar Bu suaranya Oh ya. ini. Oke, makasih ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya saya lebih banyak berkaitan sama perubahan iklim dan bencana. Nah, di Bappenas ini saya kemudian banyak berkaitan sama isu gender yang tadi saya cerita. Jadi saya membantu memberikan BIMTEK atau pelatihan tentang perencanaan responsif gender. Di sini kita belajar sebenarnya gender itu sama jenis kelamin beda nggak sih gitu. Sebenarnya sifat-sifat yang biasanya kita cantumkan ke perempuan atau laki-laki itu emang karena dia laki-laki perempuan atau itu tuh cuman konstruksi sosial gitu. Nah, di sini ini contoh yang ini saya di sini belajar sangat banyak karena sebelumnya saya nggak terlalu terpapar ya tentang gender itu apa sih gitu. Di sini contohnya nih, ini kita memancing peserta, kita punya daftar kegiatan atau daftar aktivitas dan daftar sifat. Nah, di sini itu ketika dia hanya bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Dan yang di sebelah kanan itu ketika dia bisa dilakukan baik oleh perempuan dan laki-laki. Setelah kita belajar, terus kita jadi lihat deh bahwa yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan itu ya melahirkan, menstruasi, menyusui gitu kan. Yang hanya bisa dilakukan laki-laki ya ini anatomi yang perempuan dan laki-laki yang jelas berbeda. Tapi hal-hal seperti mendidik anak, bersih-bersih rumah, terus nyuci baju, itu sebenarnya kan baik laki-laki atau perempuan itu bisa melakukan. Tapi kita kan di masyarakat kita seringkali yang ngurusin anak ya ibunya lah gitu, bapaknya tuh kerja di luar. Ternyata itu yang namanya gender itu adalah sebuah konstruksi, bukan tugas dari lahir gitu. Ini gampangannya kayak gitu sih, itu konstruksi yang dibuat oleh masyarakat kita bahwa oh kalau perempuan itu harus fokus sama rumah tangga sama anak aja, jangan terlalu sering keluar rumah gitu. Atau kayak sifat-sifat memimpin itu adanya cuma di laki-laki, kalau perempuan itu tuh cerewet, habis itu manja gitu gitulah ya. Itu salah satu yang menarik. Jadi mohon maaf ini kalau misalnya agak keluar dari substansi, tapi ketika kita belajar isu gender
itu tuh kita bisa mengimplementasikan itu ke kebijakan publik. Jadi ke kebijakan publik kita sekarang itu masih netral gender atau udah mengakomodir itu sih gitu. Misalnya kalau teman-teman kemarin juga lihat ya ada berita yang cukup ramai tentang cuti melahirkan. Nah, kan ada isu cuti melahirkan itu mau ditambah dan mau ada cuti melahirkan buat ayah gitu kan. Karena selama ini cuti melahirkan untuk ibu itu hanya 3 bulan dan ayah itu bahkan untuk ayah atau suami yang istrinya melahirkan itu hanya 2 hari. Itu sebenarnya kebijakan itu masih gimana ya sulit gitu ya untuk mendukung kesetaraan gender karena dengan demikian kita menganggap bahwa ya memang ngurusin bayi itu kerjaan perempuan aja, laki-laki mah 2 hari cukup habis itu balik kerja, padahal kan justru bulan-bulan pertama atau 100 hari pertama kelahiran itu kan masa emas anak-anak ya, yang mana ya nggak hanya ibunya aja tapi bapaknya juga harus ikut mendukung, harus ikut membantu dalam perawatan itu. Kira-kira gitu sih. Ini salah satu contoh bagaimana implementasi dari ilmu tentang gender ini diaplikasikan ke dalam kebijakan publik itu gitu. Nah, terus yang tadi sempat saya sampaikan juga kalau kaitannya sama pengembangan perkotaan ya itu tadi apakah gedung-gedung di kota itu udah mengakomodir kebutuhan para perempuan belum sih para ibu-ibu yang harus menyusui anaknya di tempat umum, ada nggak ruang laktasinya, ada nggak toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki karena kan perempuan kalau ke toilet nggak mungkin secepat laki-laki kalau ke toilet gitu, nggak bisa jumlahnya itu sama, pasti toilet yang perempuan bakal panjang antrinya nggak kayak toilet laki-laki. Tuh, jadi itu yang saya pelajari ya waktu masuk di Direktorat di Bappenas ini gitu. Nah, terus mungkin ya ini banyak yang lain ya, dukungan yang lain-lain. Oke, kita next saja. Sorry nih, agak panjang. Nah, oke, mau sedikit cerita ya tentang apa sih yang harus diketahui ketika mau masuk ke dalam dunia pengembangan kota dan kebijakan publik. Oke, yang pertama SDGs. SDGs itu mungkin teman-teman udah tahu ada 17 goal dan sebagaimana dan ala-alanya. Tapi mungkin di sini saya pengen sedikit cerita bagaimana SDGs itu diterjemahkan di Indonesia dari tingkat nasional sampai ke daerah. Nah, SDGs itu pelaksanaan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan TPB itu ada di Perpres nomor 59 tahun 2017. Tapi dia sudah diupdate ya. Jadi sekarang pengaturan tentang pelaksanaan SDGs di Indonesia itu ada di Perpres nomor 111 tahun 2022. Gitu. Jadi di nasional itu ada timnya sendiri. Kemudian ini ya seperti yang tadi aku sempat bilang di awal bahwa mau kita di sektor publik, mau kita di sektor swasta, mau kita di sektor non-profit, itu kita harus bekerja sama karena pembangunan itu kan milik bersama gitu ya. Jadi itu perlu pelibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Nah, terus ini ada dokumen-dokumen SDGs, jadi ada RAN atau Rencana Aksi Nasional, terus rencana aksi nasional itu diturunkan jadi RAD atau Rencana Aksi Daerah sampai ke peta jalan. Nah, ini udah di pelaksanaan di nasional, kemudian pelaksanaan di daerah. Pelaksanaan di daerah itu bisa diatur pakai pergub. Kalau di kalau RAD itu pergub ya, jadi nanti pelibatan bupati dan wali kota mendukung dari peraturan gubernur itu. Kemudian selain melaksanakan indikator-indikator dalam SDGs itu, tentu kita juga ada monefnya ya, monitoring atau evaluasi. Jadi kita itu ada laporan ke kantor PBB pusat yang namanya VNR atau Voluntary National Review. Jadi kita itu seperti mengevaluasi diri sendiri nih. Jadi kayak Indonesia tuh mengevaluasi diri sendiri. Bagaimana sih Indonesia tuh udah mengaplikasikan SDGs gitu. SDGs di Indonesia tuh jalan nggak? Nah itu kita evaluasi sendiri dan kita melaporkan secara voluntary atau sukarela ke PBB pusat gitu. Kemarin yang terakhir itu ada VNR tahun 2020
2021 sih, selesainya di tahun 2021. Terus setiap tahunnya juga ada laporan capaian SDGs untuk tiap target gitu. Oke, next ini 17 mungkin gak usah saya jelasin ya. Dan ini kenapa bahannya ini karena kan kebetulan tugas saya terkait dengan isu gender, jadi salah satu tugas saya itu memetakan. Jadi dari 17 goals di SDGs itu berapa banyak sih yang terkait sama gender gitu. Ternyata banyak gitu ya. Jadi meskipun yang kesetaraan gender itu hanya di tujuan 5, ternyata tujuan-tujuan lain di SDGs itu juga udah mengakomodir kebutuhan terkait gender gitu. Jadi misal pendidikan. Pendidikan itu juga udah mengakomodir bahwa yang perlu kita dorong untuk bisa sekolah setinggi-tingginya ya nggak hanya laki-laki, tapi juga laki-laki dan perempuan. Tapi sedikit catatan ya, kalau karena gender itu sebetulnya tidak selalu tentang perempuan. Gender itu bagaimana kita memastikan baik laki-laki dan perempuan itu memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Kebetulan kalau pendidikan itu yang ketinggalan laki-laki. Jadi angka partisipasi perguruan tinggi, angka partisipasi jadi mahasiswa itu lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Tapi ketika lulus dari kampus dan bekerja, jumlah perempuan yang bekerja itu langsung turun drastis dan lebih banyak laki-laki yang bekerja. Nah, itu juga karena norma gender, dan itu salah satu hal yang bisa kita intervensi lewat kebijakan dan penyediaan fasilitas di kota yang lebih memperhatikan kebutuhan spesifik gender. Oke, kita lanjut aja. Ini tadi sedikit aja ini juga. Jadi dari 17 SDGs itu udah dipas-pasin gitu ya sama agenda pembangunan nasional kita. Jadi supaya nyambung dari global sampai turun ke nasional. Ini RPJMN, nanti dibaca aja, ini saya kasih materinya. Intinya RPJMN kita itu ada 7 prioritas nasional. Yang pertama tentang ekonomi, yang kedua tentang pengembangan wilayah, yang ketiga tentang SDM, yang keempat tentang pembangunan kebudayaan, yang kelima tentang infrastruktur, yang keenam tentang lingkungan hidup, dan yang ketujuh tentang hukum dan politik. Nah, ini yang tadi saya sempat cerita kalau sekarang lagi bikin kajian atau background study. Ini prosesnya, nanti mungkin bisa ditanyain aja kalau misalnya ada yang penasaran lebih lanjut, saya skip aja. Terus ini juga masih alur penyusunan background study. Nah, ini mungkin saya pengen cerita ini deh. Ini ketika kita ada di kebijakan publik, kita pasti akan mengacu sama sama UU nomor 25 tentang SPPN ini, karena dia yang menceritakan bagaimana menjabarkan dari kebijakan nasional sampai ke daerah gitu. Nanti ini kalau misalnya ada yang bertanya lagi aja ya. Ini contoh integrasinya gimana kalau misalnya antara dokumen di kota, nasional, itu harus saling bersinergi gitu. Oke, kita langsung ke tantangan aja. Yang pertama koordinasi. Menurut saya karena jelas kita tuh bekerja dengan banyak sekali pihak. Terus kemudian yang kedua regulasi, karena regulasi itu kan update terus ya tentang perpres, undang-undang itu sering banget ada revisi. Dan yang ketiga itu prioritasi, karena yang dilakukan kan kita tuh mengurus kebijakan publik, ya, mengurus hal yang menjadi orang banyak gitu. Kita harus pinter-pinter memprioritaskan mana yang harus kita selesaikan dulu ketika sebuah kota itu kena bencana, tapi di sisi lain dia terdampak ekonomi karena pandemi COVID. Masalah mana yang harus kita selesaikan dulu, ekonomi dulu, atau bencana dulu, misal COVID dulu, atau menyelamatkan ekonomi warga dulu. Itu bagaimana kita tuh harus pintar memprioritaskan isu yang paling penting gitu. Oke, terus kita lanjut aja. Mungkin ini hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama, pemahaman tentang regulasi dan peraturan perundangan terkait ini pasti penting ya, karena semua yang berkaitan ini kan pasti juga akan mengacu dengan regulasi. Yang kedua, helikopter view. Jadi helikopter view di sini maksudnya kita tuh harus bisa melihat sebuah fenomena itu dalam kacamata yang lebih luas.
kita nggak bisa kayak kacamata kuda gitu. Kalau misalnya kita berada di dalam kebijakan itu, kita harus lihat lebih luas dan tapi kita tetap harus fokus pada masalah yang mau kita atasi. Jadi, mmm, misalkan tadi ya bencana, kita lihat cuman, oh ya udah itu banjir ya tinggal aja dibikinin pompa banjir. Tapi mungkin nggak semudah itu ketika kita lihat, dengan apa ya, dengan helikopter view atau lihat dengan kacamata yang lebih jauh, kita perlu mikir bahwa, oh dia tuh nggak bisa banjir ini nggak bisa diselesaikan cuman dengan pompa aja, tapi ada banyak hal lain yang harus diperhatikan. Misal, kalau misalnya ada pompa itu nanti mengganggu permukiman warga dan sebagainya. Jadi kita, harus bisa melihat, apa ya, hubungan antara sektor yang terkait gitu. Nah, terus yang terakhir juga yang berkaitan juga dengan gender tadi, pembangunan inklusif. Kita tuh nggak bisa, apa ya, kita harus sadar bahwa, di dunia kita itu nggak semua orang seperti kita gitu. Misalnya yang normal-normal aja, bahkan laki-laki sama perempuan yang banyak aja itu kan bedanya kelihatan ya gitu, ada perbedaan kebutuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang pengembangan kota, ketika kita berbicara tentang kebijakan, kita juga harus tahu bahwa misalkan ada teman-teman dengan, eee, disabilitas, yang mana itu kita juga harus mengakomodir mereka, disabilitas atau lansia, kelompok lansia atau kelompok anak-anak, yang mana mereka juga punya kebutuhan sendiri kan, nggak bisa, kita bikin tangga yang seperti orang dewasa, sehat, normal pada umumnya gunakan. Oke, mungkin itu aja, maaf ya kalau misalnya panjang, terus saya nggak ditegur sama panitianya kalau misalnya waktunya habis. Makasih, silakan kalau misalnya ada mau diskusi. Baik, terima kasih Bu Mediana atas pemaparan materinya. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruh audiens untuk mengaktifkan kameranya. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan ke Kak Bella. Baik, Kak Tia, terima kasih untuk itu. Baik, hari ini ada sesi dokumentasi, ada 2 sesi. Yang pertama gaya formal, yang kedua gaya bebas. Baik, saya mulai dari gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Untuk gaya bebasnya, untuk sesi kedua, maaf, bisa diulang kembali ya dari gaya formal terlebih dahulu. Baik, gaya formal 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk gaya bebasnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Nediana. Baik, saya berikan kembali kepada Kak Tias. Baik, terima kasih Kak Bella. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin memberikan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat atau dapat menggunakan fitur raise hand. Baik, ada Kak April yang menggunakan raise hand. Silakan Kak April. Baik, selamat sore Bu Nadiana, izin bertanya Bu. Jadi Bu Nadiana ini kan kerjanya di Bappenas kan. Nah di Bappenas itu kan pekerjaannya itu kan lebih ke kayak mengatur kebijakan nasional. Nah bagaimana sih mekanismenya hingga sampai pada tahap mengatur kebijakan nasional itu? Karena kan kalau membuat kebijakan itu kan nggak mudah, pasti ada plus minusnya.
Nah, bagaimana caranya membuat kebijakan yang mana kebijakan itu tertuang di dokumennya gitu. Terima kasih. Jadi maksudnya ini ya, menghasilkan dokumen kebijakan gitu ya. Iya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya proses dari penyusunan tadi seperti yang RPJM, RPJP itu, sebentar ya, saya sambil mungkin sampaikan juga. Oke, di sini boleh saya sambil share lagi ya, dikit. Iya, Bu, boleh. Ya, gini, jadi misalnya kita sekarang mau bikin RPJMN 2025 sampai 2029. Tentunya kita mengacu dari dokumen yang sudah ada sebelumnya, yaitu misal ini ya, RPJMN 2020 sampai 2024. Dari dokumen yang ini, berarti kan kita sekarang sedang menjalani yang ini ya, sedang menjalani yang RPJMN 2020-2024 ini, kita punya evaluasi. Jadi dari yang sudah kita tulis di dokumen kebijakan yang sekarang itu apa yang masih kurang, mana yang belum mencapai target, terus masalah-masalahnya apa aja itu nanti kita akan masukkan itu untuk dokumen selanjutnya. Nah, untuk RP kalau jadi setiap dokumen kebijakan itu dia akan dihasilkan dengan peraturan perundangan yang berbeda. Kalau RPJP yang jangka panjang itu dia diputuskan dengan undang-undang. Kalau yang RPJMN itu diputuskan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden itu di bawah undang-undang. Prosesnya seperti apa? Jadi nanti tim di Bappenas, sebenarnya nggak hanya Bappenas saja yang menyusun ya, kalau udah yang RPJMN ini pasti ada kontribusi dari semua. Bappenas itu hanya sebagai koordinator dan menjahit masukannya. Nah, nanti kita ada proses FGD, kita menjaring masukan dari publik juga. Seperti ini ya, ada FGD dari para pakar, dari akademisi gitu. Kemudian kalau dalam penyusunan peraturan perundangan atau dokumen kebijakan itu ada yang namanya pertama panitia antar kementerian. Jadi semua kementerian yang berkaitan itu nanti rapat sampai ditemukan keputusan yang final. Kalau sudah di tahapan panitia antar kementerian itu nanti akan lanjut ke yang namanya harmonisasi. Jadi harmonisasi itu untuk sekali lagi memastikan ini semua yang terkait udah oke kan ya sama dokumen ini, baru nanti dia diterbitkan sebagai salah satu peraturan perundangan dan diterapkan dan baru bisa dilaksanakan gitu kebijakan. Kira-kira sih seperti itu sih, itu Kak. Apakah Baik, Bu Radiana, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Kak April. Nah, ini ada Kak Bella yang menggunakan fitur raise hand. Silakan Kak Bella. Baik, terima kasih untuk Kak Tias. Baik, Bu Nediana, ini saya izin bertanya, Bu. Biasanya kalau di pemerintah itu lebih pertemanannya itu lebih kuat lagi ya, Bu. Itu bagaimana sih, Bu, caranya eh, mental kita itu bagus dalam pertemanan di pemerintahan gitu, Bu. Terima kasih. Atau solusinya bagaimana, Bu? Terkadang kita itu bekerja itu bukannya nggak cocok pada saat tugasnya, tapi kemungkinan dari teman-temannya atau dari misalnya ada yang mengadu domba, itu bagaimana, Bu? Atau Bu Nediana pernah menjalani hal tersebut? Terima kasih. ini ya mungkin pertanyaannya terkait politik di kantor bukan gitu ya? Paling enggak kayak gitu ya. Kalau misalnya politik kantor itu pasti akan selalu ada sih mau bekerja di manapun itu ya. Cuman biasanya kalau di pemerintahan itu kan aturannya lebih jelas ya, beda sama di perusahaan, beda sama kita kerja di perusahaan. Kalau di pemerintahan itu PNS, ASN itu kan mengikuti regulasi yang itu sangat ketat gitu. Jadi biasanya ya kita tetap
harus profesional sih. Mungkin pasti pasti akan selalu ada sih, mau kita bekerja di manapun pasti akan selalu ada rekan kerja yang nggak cocok sama kita, yang mungkin nggak suka atau memang nggak satu frekuensi. Itu sangat wajar dan itu sangat pasti akan terjadi dimanapun. Cuman bagaimana kita memastikan kalau misalnya itu tinggal dicek, tinggal dilihat aja itu mengganggu kinerja nggak, kalau misalnya itu masih bisa kita abaikan dan nggak mengganggu apa ya, output yang harus kita keluarkan, ya anggap aja angin lalu. Bagaimanapun juga kan kita punya tuntutan untuk tuntutan dengan hasil atau output yang perlu kita capai ya gitu. Tapi ketika itu sudah mengganggu kinerja ya biasanya kan ada pimpinan, misal kayak saya di atas saya itu ada koordinator, kemudian di atasnya lagi ada direktur. Nah, biasanya bisa lapor ke atasan yang paling dekat dulu nih, misal ke koordinator dulu. Kalau misalnya masih nggak bisa diatasi, baru naik lagi ke atasnya. Pokoknya intinya kalau di pemerintahan itu kan sangat hierarkis dan berjenjang gitu ya. Jadi memang harus mengikuti hierarkinya itu. Itu sih mungkin kira-kira. Cukup menjawab nggak? Baik, Kak Nadiana. Kedengaran dah. Dah. Nah, nah itu kan kalau bisa, oh itu. Nah, kalau misalnya ke yang lainnya gitu minta solusi itu makin panjang apa makin pendek, Kak? Bu Nediana. Maaf, boleh diulangi kalau minta apa? Tadi kayaknya saya sempat nggak. Iya, misalnya ada masalah di kantor, misalnya dalam pertemanannya itu, kalau misalnya kita ngomong ke atasan gitu, itu makin panjang atau bagaimana? Terkadang kan kalau perasaan perempuan gitu ya, Bu Nidiana, kita itu gak bisa menyimpan gitu, kayak apa ya, kalau menyimpan itu mental kita itu kurang mampu gitu, Bu Nidiana. Sehingga kita itu, misalnya kita ngomong ke atasan atau ke teman yang lainnya gitu, itu makin panjang. Nah, itu cara kita menyikapinya itu bagaimana Bu Nediana? Kita harus keluar dari tempat itu, tapi masalahnya, kita udah bertahun-tahun di situ, gimana Bu? Nggak ada Tara. Halo, suara saya bisa didengarkah? Bisa, Bu. Ya. Oke, maaf ya koneksinya nih. Saya udah double ada backup tapi masih susah ternyata. Tadi kalau dari Kak Bella maksudnya semacam apa ya? Toxic, tempat kerja yang toxic gitu bukan ya? Kak. Benar, benar. Ya. Tapi kita itu udah nyaman dalam pekerjaannya, itu udah nyaman gitu Bu, kayak gajinya udah pas, tugasnya kita itu udah pas. Cuman ke faktor pertemanan itu kayak misalnya saya mau bodo amat tapi itu tidak bisa gitu Bu. Mbak, itu kalau misalnya udah di dunia kerja memang itu sebenarnya agak dilema ya, tergantung tingkat toksiknya itu seberapa. Kalau misalnya masih bisa kita abaikan dalam arti kata kayak kita bisa oke kita datang ke kantor kerja selesai pulang, itu masih bisa kita berlaku kayak gitu ya, mungkin ada baiknya tetap bertahan. Tapi juga bisa kita sebenarnya juga bisa minta, kalau misalnya kinerja kita baik, kita pasti bisa dapat pengalaman yang lain ya, misalnya kita minta dipindah divisi atau
mungkin yang paling mudah kalau nggak pengen keluar dari institusinya ya kita bisa minta pindah divisi atau departemen gitu ya. Supaya punya apa kan, supaya tetap bekerja di situ, tetap dengan pekerjaan itu hanya, punya circle pertemanan yang berbeda. Mungkin itu sih. Baik, Bu Nyun Nidia. ya, Baik, terima kasih Kak Bella. Selanjutnya ada Kak Ajib yang menggunakan foto raising. Silakan Kak Ajib. Baik, terima kasih Kak Tias atas kesempatannya. Ibu Nadiana mohon izin bertanya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? ya terdengar dengan baik. Saat ini Bu Diana kan ini ya apa namanya seorang data analis di Bappenas. Saya ingin bertanya mengenai skill apa saja yang perlu kita tingkatkan gitu untuk menjadi seorang data analis gitu Bu. Ajib, terima kasih pertanyaannya Kak Ajib. Mungkin, kalau yang, saya peroleh ya dari pekerjaan itu, ketika kita melihat data, seringkali itu kita berpikir sorry saya matikan aja ya biar koneksinya lebih baik videonya. Eee, oke masih terdengar ya? Seringkali ketika kita melihat data itu kita, berpikir yang terlalu canggih gitu ya, gimana cara menampilkan yang, bagus, yang terlihat wow gitu. Padahal sebetulnya, dalam analisis atau penyajian data tuh kita harus tahu dulu yang paling pertama apa yang pengen kita ceritakan dari data itu. Karena data itu kan hanya angka ya, ketika kita tidak mengolah data itu ya dia tidak bisa berbicara gitu. Nah, skill yang dibutuhkan adalah ketika kita melihat misalkan ya, rangkaian angka-angka itu, kita harus tahu, dari banyaknya angka ini tuh kira-kira apa sih yang mau kita ceritakan gitu, kira-kira ada temuan apa yang menarik, apa yang harus kita tunjukkan gitu. Itu menurut saya yang terpenting. Nah, baru setelah itu, kita masuk ke teknis, misal kayak Excel atau mungkin yang sekarang lagi banyak digunakan itu Tableau ya teman-teman, mungkin ada yang tahu tentang Tableau? Tableau tulisannya. Tableau itu platform yang memungkinkan kita membuat grafik atau chart seperti di Excel itu ya, tapi, langsung bisa connect ke website gitu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu bisa langsung masuk ke website tanpa kita harus bikin blog dulu atau bikin website secara manual dulu. Jadi Tableau ini memfasilitasi itu. Jadi dengan dia juga bisa memungkinkan kita, apa ya, berbagi sama teman gitu. Misalnya kita ingin menampilkan nih, data kemiskinan se-Indonesia gitu. Kalau, kita langsung bisa berkolaborasi sama teman yang misalkan, teman kita ingin menunjukkan data spesifik di Indonesia Timur, kita ingin spesifik di Jawa, itu bisa langsung di ini. Mungkin teman-teman ini saya tulis ya. Ini ada versi gratisnya, kalau misalnya teman-teman pengen belajar itu di YouTube juga banyak. Ini menurut saya, sebuah, apa ya, sebuah aplikasi yang sangat berguna kalau misalnya teman-teman bisa menguasai, jadi nggak hanya, tentang data aja, tapi bagaimana menyajikannya, apa yang ingin kita ceritakan dari data itu. Mungkin itu ya, yang bisa saya jawab. Kak Ajib, sudah cukup? Baik, terima kasih Ibu Nadiana atas Ya. jawabannya. Baik, terima kasih Kak Ajib untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari kolom chat. Saya izin bacakan ya Bu. Dari Kak April, mohon izin bertanya, bekerja di bidang pengembangan perkotaan dan kebijakan publik itu kan sangat banyak berhubungan atau berinteraksi dengan banyak orang dan banyak karakteristik. Lalu adakah pengalaman Ibu yang paling berkesan selama Ibu berkarir di bidang ini dan menjadikan hal tersebut menjadi pembelajaran buat Ibu? Silakan Bu Nidiana.
Baik, terima kasih ya Kak April untuk pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya bisa saya sebutkan dengan singkat, don't judge the book by its cover. Klasik, tapi ketika kita bekerja di kebijakan publik, mungkin kita merasa bahwa ketika kita ketemu pejabat atau em, apa ya, atau dosen dan segala macam itu mereka lebih punya pengetahuan gitu ya. Mereka pasti mereka tuh lebih paham, padahal belum tentu. Justru dari pengalaman, justru dari saya juga masih terus belajar, tapi saya pernah menemui ketika masyarakat yang di pinggiran pesisir itu justru jauh lebih bisa bercerita tentang apa yang terjadi tentang apa yang terjadi di lingkungannya daripada lurah atau ketua RT atau apapun lah yang dihormati di situ. Jadi mungkin poinnya adalah kita tuh ketika masuk ke dalam kebijakan publik kita tuh harus punya kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Jadi bukan hanya hearing tapi listening. Kita tuh benar-benar mendengarkan dan kita harus mendengarkan semua orang gitu. Memang nggak gampang sih karena apa ya, banyak banget gitu kan, banyak banget yang terlibat, banyak banget yang terkait, tapi itulah karena kita nggak pernah tahu di titik mana kita akan menemukan jawaban dari hal yang kita cari itu gitu. Misalnya kita ingin mencari penyebab kenapa sih ini banjir terus sudah diintervensi gini 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 juga masih aja banjir gitu. Padahal udah habis anggaran pemerintah banyak, tapi masih juga nggak membaik. Kenapa sih daerah ini masih nggak membaik? Mungkin kita belum menemukan apa ya, the real problem gitu. Yang kita dapat seringkali tuh hal-hal yang normatif. Normatif tuh ya kayak ya gitulah yang disampaikan oleh orang-orang yang kita anggap titelnya tinggi itu belum tentu menggambarkan keadaan sesungguhnya. Jadi ini mungkin opini yang agak pribadi ya, tapi begitulah saya sangat menganut pembangunan inklusif. Jadi saya percaya bahwa semua orang itu berhak didengarkan. Semua orang itu bisa jadi narasumber, gak hanya mereka yang dengan titel yang mentereng aja. Mungkin gitu ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak April? Baik, terima kasih Kak April. Apakah dari audiens yang lain ada pertanyaan bisa menggunakan kolom chat atau menggunakan fitur raise hand? Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya izin bertanya Bu Didiana. Menurut Ibu sendiri untuk pekerjaan Ibu saat ini itu apakah lebih baik untuk turun lapangan terlebih dahulu, menggali pengalaman terlebih dahulu, atau dapat langsung ke tingkat yang lebih atas gitu? Oke, kalau menurut saya tuh enggak, tergantung sama job desk kita gitu. Maksudnya nggak selamanya langsung ke lapangan itu baik, tapi juga nggak selamanya kita langsung melihat di atas ya atau tadi helikopter view. Kalau menurut saya tuh semua harus saling melengkapi gitu. Makanya tadi tantangan yang pertama yang saya sebutkan itu adalah koordinasi. Karena yang bekerja misalnya seperti saya saat ini tuh jarang banget di lapangan. Tapi mau nggak mau ketika ingin membuat kebijakan yang baik, yang bisa berdampak buat banyak orang, yang manfaatnya itu luas, saya harus mendengar dan mengetahui apa yang terjadi di realita di lapangan gitu. Jadi keduanya itu sama penting. Jadi daripada memikirkan mana yang harus dilakukan lebih dahulu, mungkin kalau menurut saya lebih penting untuk bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara setiap setiap pemangku kepentingan atau setiap stakeholder itu supaya ya mungkin yang sering terjadi juga ketika di publik ini tuh ada yang namanya ego sektoral. Jadi misalnya ada biasanya pengennya tuh pembangunan tuh infrastruktur terus dia nggak mau mengembangkan tentang SDM. Di satu sisi yang SDM juga ingin diprioritaskan terus gitu. Nah, ini yang harus
pinter-pinter sih bagaimana menemukan titik tengahnya gitu. Jadi mana sih yang harus jadi prioritas, mana yang kalau tidak diselesaikan dulu akan menyebabkan masalah yang lebih besar gitu. Jadi bukan mana yang harus dilakukan dulu lapangan dulu atau di tingkat yang lebih tinggi dulu, tapi bagaimana kita harus lebih intens komunikasi dan koordinasi. Mungkin seperti itu Kak Tias. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Nediana. Baik, karena waktu sudah lebih dari 4:50, kita masuk ke sesi akhir. Sebelum kita penutup kegiatan ini, untuk Ibu Nediana, kesan-pesan dari setelah menjadi narasumber di kegiatan ini bagaimana, Bu? Halo, saya sih sebenarnya senang banget bisa dapat pengalaman ini. Semoga apa yang baik bisa diambil, tapi apa yang kurang baik bisa ditinggalkan. Dan harapannya tuh sebenarnya dari dulu saya pengen bahwa semua orang itu lebih aware sama apa yang dilakukan oleh lebih aware sama apa yang dilakukan oleh pemerintah, lebih berkontribusi dalam pembangunan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ikut berkontribusi, kita nggak ikut speak up, ya kita nggak akan bisa mendapatkan pemerintahan atau kota yang sesuai kita inginkan gitu. Jadi semoga dengan ini sedikit dari saya ini semoga bisa meningkatkan awareness kita lah gitu terhadap pembangunan gitu supaya kita lebih aktif. Dan bagaimanapun caranya ya dengan kapasitas masing-masing gitu. Kalau misalnya mahasiswa ya dengan forum, ikut seminar dan lain sebagainya, dan banyak caranya gitu. Baik, terima kasih Bu Nediana. Untuk para audiens, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah ada di kolom chat. Sebelum menutup acara ini, menutup pemaparan materi dan diskusi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita, Ibu Nediana S. Ardi Nugroho, SPWK, atas materi yang sangat luar biasa, dan para audiens. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Tias, sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Nadiana sebagai narasumber dan Kak Tia sebagai moderator dan serta rekan-rekan yang telah menyimak acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kedepannya. Baik, sebelum kegiatan pada hari ini ditutup, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian untuk kegiatan SPSS hari ini. Saya Muhammad Abdul Wajib sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Dan semoga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ajib, Kak Tias, Kak April, dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, Bu, terima kasih banyak sudah Assalamualaikum. meluangkan waktunya. Ya, izin live ya. Iya, Bu.